Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai nih, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, terkait materi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Bapak Ibu? Silahkan jika masih ada pertanyaan. Tentang ini Pak, result and discussion itu dipisah atau misalnya rumusan masalahnya ada tiga. Nah itu apakah hasil dulu, setelah Iya. itu pembahasan atau hasil pembahasan gitu Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang untuk penulisan riset dan discussion itu berbeda-beda. Nanti bisa mengikuti jurnal tujuannya masing-masing. Oh, Ada yang menghendaki itu dipisah, riset, discussion. Ada yang digabung, riset dan discussion jadi satu. Nah, hmm, untuk penulisan itu bisa juga hasil dihabiskan dulu, hmm, baru discussion di bawahnya. Atau juga bisa hasil discussion itu juga bisa. Jadi diselang-seling juga bisa, Bapak Ibu. Jadi memang banyak macamnya untuk penulisan riset dan discussionnya. Yang paling penting sudah ada apa ya ibaratnya tercantum semua hasil dan discussion menjawab permasalahan seperti itu, Bapak. iya ya, makasih. Sama-sama, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan mengembangkan kerangka paper yang telah dibuat Bapak Ibu. Dan- Jadi jika ada yang anatomi sudah dikirimkan, tetapi belum kami koreksi Bapak Ibu, kami mohon maaf. Nah, nanti setelah ini saya akan mengecek anatomi atau kerangka Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan dan mungkin Mas Wiam juga Bapak Ibu. Silahkan. Nah, nanti dari kerangka Bapak Ibu akan kembangkan dari 7 pertanyaan bisa menjadi 5 halaman bahkan bisa sampai 15 halaman Bapak Ibu. Kita akan kembangkan. Nah, ini masih semangat Bapak Ibu. Banget. Baik Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, silahkan Bapak Ibu siapkan teh, kopi, cemilannya. Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu. Jadi kita santai saja Bapak Ibu. Mungkin biar tidak terlalu kemalaman juga. Halo, selamat malam Mas Wiam. Apakah sudah bergabung? Selamat malam Mas Hafid, selamat malam Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau seperti itu kita langsung saja Bapak Ibu masuk. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita sambung lagi di akhir sesi. Silahkan Mas Wiam. Baik, terima kasih Mas Hafid. Baik Bapak Ibu. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, baik, Eh, terima kasih. Terima jelas. kasih Bapak. Di Bandung jelas. Baik, nah, suara saya sampai Bandung ternyata nih Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, nah di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hafid di awal tadi, malam hari ini kita akan masuk ke sesi digital writing. Yang mana sesi pada malam hari ini nantinya kita akan mengembangkan kerangka paper yang kemarin. Kalau mungkin kemarin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, bagaimana ini menulis paper kok hanya kalimat-kalimat singkat, kalimat sederhana, tidak ada citasi, tidak ada referensi dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan kembangkan kalimat-kalimat yang masih berisi argumen-argumen kita, opini-opini kita nanti akan kita sandarkan begitu, kita sandarkan ke referensi-referensi terbaik seperti yang disampaikan Pak Joko pembukaan. Bapak Ibu, kita harus menaikkan kualitas paper kita dengan cara bersandar di referensi-referensi terbaik. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti malam hari ini kita akan menggunakan Mendeley, menggunakan referensi yang sudah kita
kumpulkan kemarin dan juga akan menggunakan kerangka anatominya akan kita kembangkan. Nah, untuk itu mohon izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah tampil, Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, baik, terima kasih, Pak. Nah, di sini ini nantinya eh, adalah salah satu template penulisan paper. Jadi tidak selalu penulisan paper itu seperti ini, tapi secara umumnya nanti kita akan mulai dari judul hingga conclusion di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan gunakan template contoh secara umum ini untuk mengembangkan kerangka paper kemarin. Nah, tenang saja Bapak Ibu, untuk template ini nanti akan kami kirimkan juga agar Bapak Ibu bisa menggunakan, tapi mungkin nanti di akhir sesi agar Bapak Ibu bisa fokus ke layar terlebih dahulu. Oke, nah di sini Bapak Ibu, selain template contoh, tentunya yang kita perlukan adalah kerangka anatomi paper yang sudah jadi kemarin Bapak Ibu di sini. Nah, ini sebagai contoh saja di sini kami sudah memiliki sebuah kerangka anatomi paper yang sudah terisi dan nanti akan saya praktekkan bagaimana untuk mengembangkannya. Jadi dari kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang belum ada citasi referensi, nanti akan kita berikan citasi, kita tambahkan referensi-referensi terbaik. Nah, oke. Kita akan mulai dari penyesuaian atau pengisian di template-nya ini. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu, untuk langkah awalnya silahkan bisa ditulis. Mohon izin Ibu, sepertinya ada yang bocor, saya izin mute. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, nantinya untuk pengisian kerangka anatomi kita akan mulai dari maaf kerangka anatomi template secara umumnya kita akan mulai dari atas, kita bisa isikan judulnya. Nah, nanti judul ini silahkan disesuaikan dengan judul Bapak Ibu tentunya. Kemudian nama autornya juga, nama autor silahkan Bapak Ibu ketikkan disesuaikan ada berapa autor di paper Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di sini di bagian template contoh ini kami memberikan tanda bintang di sini. Nah, tanda bintang ini adalah bertandakan bahwa autor kedua ini adalah corresponding author. Nah, nanti silahkan untuk tanda bintang ini juga bisa disesuaikan. Boleh di author pertama, boleh di author kedua, boleh di author ketiga, sesuai kesepakatan dengan penulis yang lain tentunya. Nah, kemudian di belakang nama ini juga ada angka 1, 2, 3. Ini hanya menunjukkan afiliasinya Bapak Ibu, bukan urutan autornya. Jadi kalau ada em, beberapa autor yang afiliasinya sama, misalkan autor kedua dan autor ketiga sama afiliasinya dari afiliasi kedua, silahkan diganti, diubah menjadi angka 2. Seperti ini saja Bapak Ibu, tidak perlu dituliskan 1, 2, 3 dengan nama afiliasi yang sama. Oke, baik. Kemudian, nah, selanjutnya setelah afiliasi nanti Bapak Ibu akan ada di abstrak. Abstrak di sini, eh, kalau saran dari kami, abstrak bisa diisi terakhir. Karena abstrak ini nantinya kita akan mengikuti jurnal tujuan yang akan kita tuju. Kalau jurnal tujuan yang akan kita tuju ternyata membatasi hanya 200 kata, sedangkan kita sudah membuat yang 250, tentu kan akan sulit untuk mengurangi mana yang perlu kita buang. Nah, kemudian nanti di abstrak itu ada beberapa hal dan di sini sudah kami tuliskan, yaitu yang pertama ada latar belakang riset, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada research method, kemudian yang keempat ada result and conclusion, major conclusionnya, kemudian contributionnya, manfaat atau kontribusi riset. Dan di sini di template ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian tulisannya, ada yang normal fontnya, ada yang kami bold. Nah, di sini kami hanya ingin menunjukkan bahwa yang kami bold ini adalah
poin yang paling terpenting yang harus ada jika batas kata di abstrak itu minim. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan jurnal yang batas katanya katakanlah hanya 100 atau 150, nah, apa saja yang harus ada di abstrak yang hanya berisi 100 sampai 150 kata? Yaitu yang pertama ini tujuan, kemudian yang kedua research method, result and conclusion. Kalau masih ada space lagi tambahkan backgroundnya, masih ada space lagi tambahkan contributionnya. Seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi nanti abstrak ini bisa kita tulis terakhir saja, kita bisa isikan setelah body of paper kita sudah jadi. Karena eh, hal-hal yang ada di abstrak ini bisa kita ambilkan dari body of papernya tentunya. Tinggal kita comot-comot, masukkan. Begitu Bapak Ibu untuk abstrak. Kemudian yang selanjutnya di sini ada keyword. Nah, keyword di sini kami memang menuliskan ada 5 keyword. Tapi silahkan kembali lagi ke keyword Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan 7, silahkan masukkan 7. Perkara nanti untuk jurnal tujuan, ini butuhnya berapa Mas untuk masuk ke jurnal Scopus? Itu nanti kita sesuaikan lagi. Ketika kita pencarian jurnal tujuan, kita cek lagi maksimal keywordnya berapa, minimal keywordnya berapa. Begitu untuk keyword. Nah, kemudian kita akan masuk ke body of paper, Bapak Ibu. Body of paper yang pertama kita mulai dari introduction. Nah, ini adalah tema utama kita pada malam hari ini karena malam hari ini kita akan melakukan yang namanya digital writing, penulisan secara digital. Kemarin Bapak Ibu kan sudah membuat kerangka anatomi, sudah mengumpulkan referensi, sudah dimasukkan ke Mendeley. Nah, sekarang saatnya kita pindahkan dari kerangka anatomi masuk ke template contoh ini. Caranya nanti tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja. Nah, di sini sebagai contoh ada kerangka anatomi yang sudah jadi. Jadi untuk peletakannya sama seperti yang sudah disampaikan Mas Hafid di sesi yang sebelumnya, bahwa untuk di introduction kita akan memasukkan 3 komponen, yaitu what is known, what is unknown, dan how and why. Nah, maka dari itu kita kopikan dulu Bapak Ibu kalimat-kalimat yang ada di what is known. Kita kopikan dulu semuanya. Kita kopikan kalimatnya jadi what is known. Oke, kita copy, kita pastekan. Nah, di sini ada kalimat, oke, sebentar Bapak Ibu. Sepertinya ada kendala jaringan. Oke, nah di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu copy dari kerangka anatomi, silahkan nanti dipastekan di bagian introduction. Tempatnya di introduction, kita pastikan di introduction. Dan di sini ada kalimat 1-5 ini kita hapus saja atau kita langsung timpa, kita pastekan kalimat yang sudah kita copy di sini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita sudah pastekan kalimatnya. Oke. Apakah share screen saya terputus, Bapak Ibu? Mohon izin. Tidak, Mas. Normal, normal di tempat saya. Normal, normal, Mas. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya ada. Oke, nah. Aman ya Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, di sini, di bagian introduction ini nantinya kita akan kembangkan kalimat. Nah, di bagian introduction ini kan masih setelah kita copy paste itu masih berbentuk poin-poin 1-5. Kita akan hilangkan angkanya, kita hilangkan saja secara cepat, kita blok saja dari 1-5 ini. Kemudian kita ke home, kita klik numbering di atas ini sampai hilang angkanya. Klik lagi, sudah. Oke, angka sudah hilang. Lalu langkah selanjutnya kita akan beri jarak. Setiap tahun kan seperti itu juga nanti. Kalaupun nanti ada panduan juga. Mungkin Ibu, ini bocor saya mute terlebih dahulu. Oke, baik. Nah,
Di sini setelah kita buat per kalimat seperti ini, kita berikan jarak antar kalimatnya. Bisa 3 kali enter. Kalimat 2 dan 3 juga sama, 3 kali enter. 3 kali enter lagi. Oke. Oke, nah apa fungsinya jarak di sini? Fungsi jarak di sini adalah nantinya di bagian yang kosong ini akan kita isikan referensi-referensi terbaik yang sudah kita cari kemarin, Bapak Ibu. Karena seperti yang sudah disampaikan Mas Habib juga, kalimat yang sudah kita buat ini adalah kalimat utama yang nantinya bisa kita jadikan menjadi satu paragraf, satu kalimat. Nah, caranya nanti mengembangkannya, Bapak Ibu, silahkan tentukan keyword yang ada di kalimat ini. Bukan keyword yang sudah kita tentukan di awal, tapi keyword dari kalimat yang sudah kita buat. Atau pembahasan utama dari kalimat yang sudah kita buat. Jika di kalimat ini, misalkan contohnya yang pertama adalah pemasaran digital. Oke, untuk membantu kita tandai berwarna-warna yang berbeda dulu. Pemasaran digital, kemudian usaha kecil menengah atau UKM. Oke, kita tandai warna merah. Kemudian ada lagi kinerja pemasaran. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi dari sini kita akan mengarahkan pembahasan dari satu kalimat ini menuju 3 pokok ini. Nah, mungkin nanti kalau di kalimat Bapak Ibu juga berbeda-beda. Setiap kalimat pasti berbeda, ada berapa pokok pembahasannya. Kalau di sini kalimat saya ingin mulai membahas tentang pemasaran digitalnya itu apa, kemudian UKM-nya apa, kemudian kinerja pemasarannya apa. Ya, makanya di sini saya tandai yang pertama pemasaran digital, UKM, dan kinerja pemasaran. Ya, lalu langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita beri tanda, kita akan cari kalimat yang sudah kita tandai di sini. eh, Kita akan mencari kalimat di dalam Mendeley, yang mana referensi-referensi yang sudah kita cari kemarin sudah kita masukkan ke Mendeley. Namun perlu diingat Bapak Ibu, karena referensi yang sudah kita cari kemarin itu referensi berbahasa Inggris, maka kita perlu merubah bahasa yang masih bahasa Indonesia di sini menjadi bahasa Inggris. Nah, untuk translator, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan translator bawaan Microsoft Word. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal blok saja pemasaran digital, seperti ini contohnya kalimat yang mau ditranslate, lalu klik kanan, kemudian pilih translate di bawah sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah di sebelah kanan sini Bapak Ibu langsung akan muncul jendela translator. Jika ingin diubah ke bahasa Inggris, kita balik saja from-nya Indonesia to-nya Inggris. Nah, jika sudah, Bapak Ibu boleh insert untuk menggantikan katanya, atau kalau kepentingannya hanya untuk mencari kalimat, kita copy saja. Digital marketingnya kita copy, kita blok, kita Ctrl C, kita copy. Ya. Setelah kita copy dari bahasa Inggrisnya, kita masuk ke Mendeley, Bapak Ibu. Masuk ke Mendeley. Nah, di bagian Mendeley pojok kanan atas di sini ya, Bapak Ibu. Di sini ada kolom search. Nah, silahkan Bapak Ibu masukkan keyword yang sudah dalam bahasa Inggris tadi di sini. Kita masukkan digital marketing tanpa tanda kutip 2 seperti di Scopus kemarin, tidak perlu. Langsung tuliskan saja digital marketingnya. Oke, nah, jika sudah, di sini tampilannya akan sama seperti di Scopus kemarin, bahwa setiap dokumen yang ada keyword yang kita cari pasti ditandai dengan warna kuning. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu. Sekiranya dari judul-judul yang sudah ditampilkan, mana yang ingin kita cross-check lebih dalam lagi. Dari kuning-kuningnya yang paling banyak saja Bapak Ibu, mudahnya seperti itu. Kita ambil yang kuning-kuningnya terbanyak. Nah, misalkan nomor 3 ini kuning-kuningnya banyak. Kita klik 2 kali Bapak Ibu. Kita klik 2 kali untuk membuka dokumennya. Oke, kita klik 2 kali. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terbuka dokumennya.
Selanjutnya, kita akan cari kalimat yang mengandung kata digital marketing yang sekiranya bisa kita gunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan eh, pilihan previous dan next di atas ini Bapak Ibu. Di bagian atas kanan, di sini ada previous dan next. Dan ini menunjukkan ada 66 kata digital marketing atau keyword yang kita cari di dalam satu dokumen ini, Bapak Ibu. Nah, untuk menuju ke kata yang selanjutnya, tinggal kita next saja. Next. Ternyata masih di keyword. Coba kita masuk ke abstrak. Apakah di abstrak bisa marketing performance? Kurang cocok. Kalau kurang cocok, kita next lagi. Jadi di sini, kalau Bapak Ibu kurang begitu memahami dalam bahasa Inggrisnya, setidaknya kita rasa-rasakan saja, kita baca apakah sekiranya berkaitan, kita ambil. Kalau sekiranya berkaitan, kita ambil. Kalau tidak, kita next saja. Nah, di study, marketing, increasing concept, oke, belum cocok. The analysis study finding support the model the significant marketing performance. Oke, nah di sini saya baca sekilas ada membahas tentang digital marketing yang signifikan, berefek signifikan terhadap marketing performance. Nah, maka dari itu kita bisa ambil Bapak Ibu, kita ambil satu kalimat saja dari titik sampai titik lagi. Oke, sampai di sini. Nah, kita bisa ambil kalimat ini saja, kemudian kita copy seperti biasa, Ctrl C atau bisa ditekan di sini. Kita copy, kemudian kita masuk ke template contoh tadi, kembali ke template contoh Microsoft Word. Nah, jendela translator sudah kita perlukan, kita bisa tutup agar lebih luas. Oke, nah di sini kita pastekan Bapak Ibu. Di bawah sini kita pastekan kalimatnya. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu, tentunya untuk kalimat ini pastinya harus kita parafrase. Karena kita mengambil kalimat orang lain, kita harus melakukan parafrase agar tidak terdeteksi plagiasi. Nah, cara parafrase dari kami menyarankan Bapak Ibu parafrase dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena bahasa Inggris kita pasti mengikuti orang lain, maka kita lebih baik parafrase dalam bahasa Indonesia. Caranya nanti tinggal Bapak Ibu translate dulu kalimat yang sudah kita copy ini Bapak Ibu. Kita gunakan translator seperti tadi, kita blok kalimatnya, lalu klik kanan, kita pilih translate. Oke. Nah, di sini from-nya English, to-nya Indonesia sudah sesuai. Kalau sudah, saya langsung ingin ubah saja bahasanya di sini langsung kita insert. Sudah berubah Bapak Ibu. Nah, di sini sudah berubah dalam bahasa Indonesia, maka di bagian atas kita tinggal lakukan parafrase. Jadi kita lakukan parafrase, kita mengambil inti dari kalimat yang kita ambil, kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Misalkan contohnya di sini, Mas Dwi mendukung model penggunaan variabel berikut pemasaran digital memiliki efek signifikan pada kinerja pemasaran. Nah, kita ambil intinya saja. Pemasaran digital sangat penting bagi UKM karena berefek signifikan pada peningkatan daya beli melalui pengenalan. Oke, nah sudah kita bisa parafrase saja, gunakan bahasa kita sendiri, kaitkan dengan kalimat kita yang sebelumnya. Nah, jika sudah kita parafrase Bapak Ibu, kalimat yang dari orang lain tadi tinggal kita hapus Bapak Ibu. Kita hapus kalimatnya. Oke. Sudah kita parafrase, sudah kita hapus.
sampai di sini belum selesai Bapak Ibu. Kita perlu menambahkan yang namanya sitasi. Nah, untuk menambahkan sitasi, silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik di sebentar, maaf. Oke. Nah, bisa kita klik di sebelum titik di sini, kita berikan spasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke tab reference di atas. Di bagian home, insert, design, layout ada reference. Kita klik reference, lalu kita klik insert citation. Ketika kita klik insert citation, Bapak Ibu akan muncul pop-up kecil. Langsung kita klik go to Mendeley saja. Oke, setelah kita klik go to Mendeley, nah kita tunggu. Di Mendeley ini langsung ditujukan di mana kita ambil kalimatnya atau dokumen mana yang kita ambil kalimatnya. Ditandai dengan warna biru tua seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang yakin, silahkan diklik 2 kali. Nanti akan terdeteksi kalimat mana yang barusan kita copy atau kita ambil. Oke, nah sampai di sini, kalau sudah yakin baru kita klik cite atau cite di atas, di bagian atas ada logo atau simbol tanda kutip 2. Di sini cite. Oke, kalau sudah kita klik. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, maka secara otomatis referensi yang kita kutip, referensi yang kita ambil kalimatnya akan tertuliskan di sini. Nah, ini tadi adalah salah satu cara untuk kita menuliskan sitasi, yaitu ada sitasi yang di belakang kalimat. Oke, mungkin sampai di sini, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke sitasi yang selanjutnya? Gimana, Bapak Ibu? Izin Mas, Ya, silakan, Bapak. Eh, kita masukkan citasinya bukan di dekat kalimat marketing digitalnya yang kita tandai keyword yang pertama atau di ujung kalimat ini karena kan ada 3 keyword yang kita pakai dalam satu kalimat ini. Oke, baik, Pak. Oke, Ya. baik. Nah, jadi di sini kita menandai kalimat-kalimat ini ada 3 keyword yang kita pakai di sini. Ini hanya agar memudahkan kita ketika mencari kalimat yang ada di Mendeley. Jadi ini hanya membantu saja. Jadi dari satu kalimat yang sudah kita buat, kita ingin ambil 3 pembahasan, yaitu yang pertama pemasaran digital, yang kedua UKM, yang ketiga kinerja pemasaran. Lalu pemasaran digital ini kan kita masukkan ke Mendeley, kita dapat kalimatnya, kita parafrase. Nah, karena kalimat yang sudah kita parafrase itu yang belakang dan kalimat yang kita ambil dari referensi itu yang belakang, maka citasinya kita letakkan di belakang kalimat yang sudah kita parafrase. Seperti itu, Bapak. Itu, Bapak, bisa dimengerti, Bapak? Ya, oke. Oke, baik. Mas Oke, Wiam, silahkan, Bapak, Pak Hambang. ya Mas, kemarin saya sempat tanya sih Mas, yang sebenarnya kan kalau penggunaannya ini dengan menggunakan Mendeley Desktop, tapi kalau yang reference manager boleh dicontohkan nggak Mas? Karena kan Oke, tuh baik, Bapak. begitu yang di highlight merah ini dimunculin di situ kan nggak muncul tuh di ininya, di kata-kata Oke. kuncinya itu. Oke, baik Bapak. Nah, nanti mungkin untuk Mendeley Reference Manager akan saya praktekkan setelah ini karena dalam penulisan paper untuk satu paper kalau kita tuliskan yang pertama menggunakan desktop kemudian yang selanjutnya menggunakan Reference Manager akan crash di satu dokumen ini. Maka nanti Oke, siap, akan saya praktekkan terlebih dahulu sekalian untuk yang desktop. Begitu ya Bapak? siap, ya, terima kasih Mas. Oke, baik Bapak sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau untuk yang desktop saya lanjutkan terlebih dahulu biar sekalian begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini tadi adalah salah satu cara penulisan citasi yaitu penulisan citasi yang ada di belakang. Kemudian ada juga penulisan citasi tapi citasinya di depan.
Contohnya, misal kita tuliskan menurut. Nah, menurut siapa? Kita akan cari kalimatnya. Nah, kalimat yang berikutnya ini silahkan Bapak Ibu eh, sesuaikan dengan kalimat yang ingin Bapak Ibu bahas. Contohnya di sini, walaupun saya memiliki 3 keyword, kita tidak langsung ke KM-nya, tapi saya masih ingin memperdalam tentang pembahasan di pemasaran digitalnya. Maka di Mendeley masih saya gunakan pencarian tentang digital marketing. Ya, nah, tentang digital marketing ini masih banyak yang belum saya ambil di Mendeley. Saya akan cari yang selanjutnya, katakanlah yang ini, kalau gitu Bapak Ibu. Saya ambil yang selanjutnya, kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, maka akan terbuka dokumen utuhnya. Lalu kita akan gunakan next dan previous. Kita next lagi sampai mencari em, kata digital marketing yang sekiranya bisa kita gunakan. Nah, misalkan ini, kita ambil kalimatnya, Bapak Ibu. Kita ambil kalimatnya, kita copy saja 1 kalimat. Kita copy 1 kalimat, kita copy masuk ke Microsoft Word di sini. Lalu sama seperti tadi, kita pastekan di bawahnya terlebih dahulu. Kita pastekan di bawahnya terlebih dahulu. Oke. Lalu kita akan paraphrase. Caranya kita translate terlebih dahulu. Kita blok kalimat yang ingin kita paraphrase atau ingin kita translate. Lalu kita klik kanan, translate. Oke. From English to Indonesia, langsung kita insert. Nah, sudah di-insert, sudah berubah, kita tutup translatornya, kita tinggal parafrase. Nah, misalkan di sini, menurut masih kosong, menurut nama autornya, melalui yang wawancara pemasaran yang meningkatkan kinerja pemasaran baik dan berkualitas. Contoh saja Bapak Ibu nanti yang disesuaikan. Nah, contohnya jika sudah seperti ini, sudah kita parafrase, maka seperti tadi kalimat dari orang lain ini yang kita ambil dari Mendeley, kita hapus. Oke. Lalu setelah itu, karena ini citasi yang di depan, maka kita akan cantumkan citasinya di setelah menurut. Nah, di sini di setelah menurut kita beri spasi, kemudian kita spasi lagi, masuk ke kalimat selanjutnya. Oke, jika kursornya sudah diletakkan di setelah menurut, sama seperti tadi, ketika kita ingin memasukkan citasi, kita gunakan insert citation di atas ini. Insert citation, kemudian go to Mendeley. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah kita klik go to Mendeley, nah nanti di Mendeley itu akan ditunjukkan highlight berwarna biru seperti tadi. Bahwa ini artikel yang sudah kita ambil kalimatnya. Jika di sini sudah yakin, langsung saja kita tekan tombol cite di atas Bapak Ibu. Oke. Kita tunggu. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Di Mas sini Rian, mungkin boleh bertanya? bagaimana Ibu? Ya, Mas, ini kan apa yang biasanya kami pakai itu kan untuk model citasinya ya, citasinya itu formatnya Chicago. Biasanya kan ada beberapa jurnal yang apa meminta halaman tempat pengutipan. Nah, kalau Scopus itu harus ada halaman tempat pengutipan atau bagaimana ya, Mas ya? Baik Bu. Mohon izin menjawab ya Ibu. Jadi untuk tempat pengutipan halaman yang dikutip di halaman berapa, itu sejauh ini kebanyakan jurnal yang jelas meminta untuk halaman yang dikutip itu halaman berapa,
itu untuk kutipan berbentuk buku. Biasanya diminta untuk mencantumkan halaman yang dikutip di halaman berapa. Namun kalau misalkan jurnal artikel seperti ini kami jarang menemukan, tapi kembali lagi Bapak Ibu, karena itu adalah ketentuan dari jurnal, nanti bisa dicek lagi ke jurnal tujuannya. Kalau misalkan diminta untuk menuliskan, silakan dituliskan. Kalau tidak, tidak dituliskan. Nah, nanti yang jelas yang harus dituliskan itu biasanya untuk referensi-referensi berupa buku, Ibu. Bagaimana, Ibu Lucy? Ya, terima kasih Mas William. Iya, baik sama-sama, Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Jadi, untuk citasi yang ada di depan, di sini, kalau kita menuliskan citasi seperti ini, tentunya kan masih kurang tepat, gitu, ya, Bapak Ibu. Karena ada eh, nama autor masih di dalam kurung. Sedangkan kalau untuk citasi di depan, yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Nah, Bapak Ibu di sini jangan pernah sekali-kali menuliskan secara manual atau mengeditnya secara manual. Karena kita sudah menggunakan digital writing, maka silahkan gunakan digital. Apa resikonya kalau kita gunakan secara manual? Kita coba Bapak Ibu. Kalau kita gunakan secara manual, misalkan kita kopikan dulu, kita letakkan di sini, kita pastekan, oke. Lalu yang di dalam kurung kita hapus manual. Kita hapus manual. Oke, sampai di sini. Kita hapus. Lalu kalau Bapak Ibu nekat menghapus manual seperti ini, ya, pasti kan langsung diberikan peringatan oleh Mendeley. Keep manual edit atau undo manual edit. Kalau Bapak Ibu tetap pilih keep manual edit di sini, memang secara tampilan ketika kita menggunakan format APA tidak bermasalah. Tapi ini akan bermasalah ketika nanti Bapak Ibu merubah-ubah stylenya. Nah, kita contohkan. Misalkan kita ubah ke style angka IEEE katakanlah. Nah, citasi yang pertama bernomor 1. Tapi citasi yang kedua tidak angka 2, tapi hanya tahun Bapak Ibu. Ini kan tentunya kan kurang tepat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu di sini jangan gunakan edit manual agar ketika kita ubah-ubah style citasinya, semua citasi yang sudah kita cantumkan itu akan otomatis berubah. Nah, maka dari itu kita akan edit secara digital. Akan saya kembalikan terlebih dahulu seperti bentuk awal. Nah, oke, kembali di awal di sini seperti bentuk awal tadi. Oke, nah di sini untuk citasi yang di depan yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita kopikan nama autornya. Nah, untuk copy nama autor ini sama seperti tadi, untuk menghindari kesalahan penulisan, kita bisa blok, kemudian kita copy saja nama autor sampai add out titik. Copy, kita paste di setelah menurut, seperti ini. Nah, di dalam kurung ini, untuk kita menghapus nama autor, jangan manual, Bapak Ibu. Kita akan gunakan tools yang ada di Mendeley, yaitu Edit Citation. Caranya nanti tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian citasinya, kita klik. Nah, ketika kita klik di sini, yang awalnya tadi insert citation, maka akan berubah menjadi edit citation. Coba saya contohkan lagi. Kalau kita klik di luar citasi, di atas ini bertuliskan insert citation. Tapi kalau kita klik di bagian author, bagian citasinya, maka akan berubah edit citation. Nah, jika sudah edit citation, maka tinggal kita klik edit citation. Nah, setelah kita klik edit citation, muncul pop-up seperti ini. Jangan kita go to Mendeley, tapi kita klik lagi nama autornya. Klik nama autornya, lalu muncul lanjutan seperti ini. Kita checklist suppress author. Di bawah sini ada bertuliskan suppress author. Kita checklist, lalu kita OK. Sudah otomatis nama autornya disembunyikan. Nah, coba kalau misalkan kita sudah menggunakan cara yang digital seperti ini, yang otomatis seperti ini, ketika kita ganti stylenya, kita ganti ke IEEE, maka yang awalnya IPA, kita ganti ke angka ke IEEE yang citasi pertama bertuliskan angka 1, citasi kedua bertuliskan angka 2.
Begitu Bapak Ibu. Jadi akan memudahkan kita ketika mungkin kita nanti submit dan kabar buruknya kita ditolak di satu jurnal, kita pindah ke jurnal lain, ternyata style-stylenya berbeda nih Bapak Ibu. Nah, baru kita langsung edit stylenya tanpa mempermasalahkan wah stylenya nanti manual atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Jadi em, mulai saat ini kalau Bapak Ibu yang awalnya masih menggunakan cara manual untuk menghapus nama autor di bagian dalam kurung, silahkan insaf Bapak Ibu. Kita akan gunakan cara yang otomatis. Begitu. Nah, coba kita kembalikan ke FBA. Nah, oke, itu Bapak Ibu. Jadi ada dua cara penulisan. Yang pertama tadi belakang, yang kedua yang di depan. Lalu kalau misalkan, nah ini sekalian saja ya Bapak Ibu, sekalian saja, misalkan nanti Bapak Ibu ingin mencantumkan beberapa sitasi untuk satu kalimat. Nah, katakanlah setelah Bapak Ibu baca-baca lagi, ternyata ada referensi yang membahas tentang digital marketing serupa dengan kalimat yang sudah Bapak Ibu tulis pertama di sini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan citasi di awal ini. Bapak Ibu tinggal klik saja, boleh di sebelum atau sesudah citasi ini, kita klik, kemudian kita insert citation lagi Bapak Ibu. Kita klik di luar kurung ya Bapak Ibu, kita insert citation, kita go to Mendeley. Nah, silakan dipilih. Misalkan setelah dibaca-baca, ternyata di bagian Mendeley tentang artikel ini membahas hal yang sama. Kita tinggal klik saja artikelnya, klik sekali saja artikelnya, artikel mana yang mau kita citasi. Nah, jika sudah kita klik, lalu tinggal kita cite. Di atas kita klik cite. Satu, kita mau nambahkan satu. Misalkan ada lagi, caranya sama, kita insert citation lagi, kita go to Mendeley, lalu kita cari lagi artikel mana yang ingin kita tambahkan. Contohnya di sini, tinggal kita klik. Nah, setelah kita klik, tinggal kita set. Nah, ketika kita menambahkan citasi seperti ini, Bapak Ibu, dalam satu kalimat ada beberapa citasi, tentunya kan ini masih dalam kurung yang terpisah. Ulah dalam kurung sendiri, Elia dalam kurung sendiri, Munir dalam kurung sendiri. Nah, sedangkan untuk citasi yang digabung seperti ini harusnya dalam satu kurung dipisahkan tanda titik koma. Untuk itu Bapak Ibu di sini jangan sekali-kali menggunakan cara manual lagi. Jangan dihapus manual kurungnya Bapak Ibu. Kita hapus secara digital lagi. Caranya tinggal nanti Bapak Ibu blok saja. Ketiga citasi ini kita blok seperti ini. Ketika kita blok, yang awalnya kalau kita klik citasi itu edit citation, kalau kita blok beberapa citasi, maka di atas ini akan bertuliskan merge citation. Kita akan gabungkan citasinya. Jadi kita blok ketiga citasi atau dua citasi akan kita gabungkan menggunakan merge citation. Kita klik saja merge citation di sini. Oke, sudah kita merge citation, maka yang tadinya masih dalam kurung tersendiri, berpisah-pisah kurungnya, sekarang sudah jadikan satu, dalam satu kurung dipisahkan tanda titik koma dan sudah diurutkan Bapak Ibu berdasarkan style citasi yang kita inginkan. Kalau misalkan kita ingin ubah ke angka, nanti juga akan mengikuti style yang kita gunakan. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sampai di sini penggunaan Mendeley Desktop untuk penulisan citasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Monggo. Izin Mas, saya Mas, Silakan Pak Ivan. mau nanya Mas, ini Oke. kan format citasinya biasa kita kan untuk di jurnal internasional ini biasanya bedanya dengan yang standar jurnal yang Q1 atau Q2 yang versi Indonesia yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri itu apakah sama? Maksud saya itu cara eh, citasi tadi, kemudian penggunaan Mendeley tadi menggunakan style apa gitu. Apakah ada perbedaan? Apa memang standarnya sama gitu, Mas? Itu aja, Mas. Kasih. Baik Bapak.
Oke, baik. Nah, jadi untuk penggunaan Mendeley itu sebenarnya sama, Bapak Ibu. Penggunaan Mendeley itu sama kita akan gunakan untuk penulisan citasi seperti ini. Yang penting Bapak Ibu menulis secara digital menggunakan Mendeley, menggunakan cara yang benar itu sudah tepat. Tapi untuk masalah style, Bapak Ibu, kembali lagi. Style ketika kita melakukan penulisan, lalu style ketika nanti kita akan submit, itu berbeda. Kalau misalkan, kalau saya sendiri, misalkan menulis paper itu lebih nyaman menggunakan style APA, katakanlah, menggunakan style APA. Maka ketika penulisan, saya ubah ke APA agar lebih mudah dalam melihat siapa saja yang sudah kita kutip, di tahun berapa saja yang sudah kita kutip. Tapi kembali lagi, ketika nanti kita mencari jurnal tujuan, kita sudah mendapatkan jurnal. Nah, ternyata di jurnal tersebut menghendaki style IEEE atau Chicago atau mungkin Vancouver begitu. Nah, tinggal kita ubah saja Bapak Ibu. Kita ubah stylenya. Jadi memang style yang banyak digunakan itu adalah APA 7 edition ini, edisi ketujuh ini, ataupun IEEE. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu, jurnal-jurnal di luar sana ada yang menghendaki Chicago. Nah, kembali lagi nanti ketika sudah berurusan dengan jurnal, sudah ingin submit, memang harus kita sesuaikan lagi, Bapak. Tapi untuk penulisannya di awal bisa kita gunakan senyamannya kita saja. Nyaman menggunakan APA, kita tulis APA terlebih dahulu, nyaman IEEE, kita IEEE terlebih dahulu. Apakah begitu, Pak Ivan? Tuh, Mas, terima kasih. Ya, baik, sama-sama, Bapak. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, Izin Mas mau bertanya. silakan Pak Budi. Ya, ini kalau kita mensitasi, apakah harus semuanya punya orang atau nanti setelah satu sitasi kita komentari, terus ada lagi sitasi baru kita tambahkan dengan kata-kata kita atau gimana Mas? Oke, baik Bapak, betul sekali. Jadi ketika kita mensitasi, apakah kita harus semua kalimat orang lain? Tentu tidak Bapak Ibu. Jadi kita perlu menambahkan kalimat kita sendiri, opini kita sendiri. Jadi misalkan di sini saya sudah menambahkan dua sitasi, kemudian saya ingin menuliskan kalimat yang itu berisi argumen saya sendiri. Boleh, tapi nanti setelah kalimat kita sendiri harus kita eh, kuatkan dengan kalimat orang lain yang membahas atau yang mendukung kalimat yang kita tulis, tentu dengan sitasi yang baik juga. Begitu, Bapak. Baik Mas, terima kasih. Baik, sama-sama, Pak Budi. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Nah, baik, Bapak Ibu. Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan sedikit tentang Mendeley Desktop. Nah, nanti untuk pengembangan kalimat ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan kalimat dari kerangka anatomi ini menjadi satu paragraf, satu kalimat menjadi satu paragraf. Itu sangat memungkinkan, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Bapak Ibu dirasa kalimat kedua ini ternyata bisa digabungkan dengan kalimat pertama atau bisa disambungkan dengan kalimat yang sebelumnya ini. Silakan digabungkan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kembangkan kalimat yang sederhana, yang satu kalimat menjadi satu paragraf atau menjadi beberapa paragraf. Disesuaikan dengan topik yang ingin Bapak Ibu bahas. Namun, saran dari kami, Bapak Ibu, dalam satu paragraf, setidaknya Bapak Ibu bisa menuliskan mungkin 4 atau 5 sitasi minimal. Jadi dalam satu paragraf Bapak Ibu bisa memberikan ada sitasinya 4 atau 5 lah minimal. Karena itu akan memperkuat tulisan kita. Jadi dalam satu paragraf itu kita tidak hanya berbicara omong kosong, katakanlah kalau tidak ada sitasinya. Tapi kalau kita menuliskan satu kalimat, satu paragraf, kemudian didukung dari beberapa sitasi atau referensi, maka jurnal juga akan melihat, oh kalimat ini didukung oleh referensi-referensi yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Nanti silahkan bisa dikembangkan untuk kalimatnya. Sama seperti kemarin di bagian introduction nanti bisa berisi what is known. Izin Mas, Mas, Ya, Bapak, bagaimana Bapak? yang barusan kita citasikan terkait dengan pemasaran digital. Oke,
yang kita merahkan itu usaha kecil dan menengah tuh tidak perlu kita ini ya. Oh, begini, perlu Bapak. Nah, nanti untuk mengembangkannya bisa disesuaikan. Jadi misalkan, katakanlah ini pembahasan pertama, kemudian Hmm. ini pembahasan kedua, kemudian ini pembahasan ketiga. Jadi dalam satu paragraf kita akan ada 3 pembahasan. Nah, di Hmm. sini saya contohkan, saya masih membahas pemasaran digital, kemudian pemasaran digital lagi. Ya, Kenapa? Karena katakanlah saya ingin memperdalam pembahasan tentang pemasaran digital. Baru setelah itu, kalau misalkan saya menambahkan kalimat lagi, nantinya saya akan masuk ke UKM-nya, ke usaha ya, kecil dan menengah. Nah, nanti setelah UKM, kalau langsung mau ke kinerja pemasaran, maka kita langsung tambahkan lagi kalimat tentang kinerja pemasaran. Begitu Bapak. Jadi ya, untuk penyusunan kalimat disesuaikan saja dengan konteks yang ingin Bapak tuliskan. Mana yang mau diperdalam silahkan dituliskan dalam beberapa kalimat. Mana yang ingin dibahas secara sekilas saja bisa dituliskan 1 atau 2 kalimat cukup. Begitu Bapak. ya. Ada batasan nggak, Mas? Satu paragraf itu maksimal berapa Oke, kata baik. atau berapa kalimat? Oke, baik Bapak. Kalau untuk batasannya mungkin yang biasa kami, sepengalaman kami itu untuk 1 paragraf setidaknya ada seminim mungkin itu ada 3 kalimat. Tapi sebaiknya amannya idealnya adalah 1 paragraf 5 kalimat. Dan dari lima Hmm. kalimat tersebut kita bisa menambahkan citasi ya minimal 4 begitu Pak. Hmm. Begitu Pak Kartobi bisa Oke. bisa Makasih, Mas. baik. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini untuk introduction nanti silahkan Bapak Ibu bisa masukkan kalimat-kalimat dari kerangka anatomi Bapak Ibu dari what is known hingga how and why. What is known, unknown, dan how and why. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan cara-cara seperti ini untuk mengembangkan kalimatnya. Cara seperti ini bisa digunakan baik di what is known, unknown, dan how and why-nya. Jadi tinggal Bapak Ibu cari kalimat ini ingin memperdalam tentang apa, kita cari ke Mendeley. Oke, begitu. Kemudian selanjutnya untuk research method sama caranya, tinggal nanti Bapak Ibu kopikan saja dari bagian research method, masukkan ke sini, kemudian tinggal dirangkai. Mas boleh Misalkan motong bentar. Eh, bagaimana Barusan kata apa? Ada terdengar ONW atau apa? how and Ada why Bapak. ONW? Ya, Apa itu ONW? di sini Bapak di bagian kerangka anatomi kemarin Bapak. Eh, Jadi ada 3 komponen ini Bapak yang ada di bagian introduction. Yang pertama yang what is known, what pernyataan is umum yang ya bernada ya positif. What is ya unknown, pernyataan oh yang ya bernada negatif atau permasalahannya atau gapnya. ya Lalu yang ketiga ada how and why. Nah, di how and why ini kan berisi tentang urgensi risetnya, oh suatu ONW ya ONW ya nah, tujuan risetnya. Nah, nanti ini Oh, juga NY menjadi mungkin. satu ON paragraf. Iya, betul Bapak. How ONW. and why. Gitu. Oke. Makasih, Mas. Oke, sama-sama Bapak. Oke. Mas Wiyam mau bertanya. Silahkan Ibu. Ya, jadi kan kalau dari pengembangan paragraf ini tadi, kalau katanya misalnya satu paragraf minimal atau amannya itu ada 5 kalimat, dan setiap satu paragraf itu minimal ada 4 sitasi. Nah, itu artinya di setiap kalimat itu kita harus mensitasi. Nah, pertanyaan saya, jadi kalimat kita sendiri itu pada saat kapan kita berikan karena semuanya ini tadi harus bersitasi gitu. Jadi seolah-olah kita tidak punya kalimat sendiri. Itu gimana, Mas? Iya, baik Ibu. Nah, misalkan kalau misalkan kita berikan satu paragraf itu 5 kalimat. Kemudian 5 kalimat tersebut itu ada eh, 4 sitasi. Berarti kan setiap kalimat ada sitasinya. Nah, kita bisa buat cara seperti ini, Bu. Jadi kalimat pertama, kalimat kita. Kalimat kedua, kita bisa berikan sitasi 2 atau 3. Kemudian kalimat yang ketiga, kita berikan kalimat kita sendiri. Kalimat yang kalimat yang keempat, lalu baru kita berikan sitasi.
Kalimat yang kelima bisa kita tambahkan kalimat kita sendiri, bisa tambahkan kalimat yang ada sitasi. Jadi untuk penulisan sitasi di setiap kalimat dalam satu paragraf harus 4 atau 5, itu tidak harus satu kalimat satu sitasi. Boleh satu kalimat dua sitasi, satu kalimat tiga sitasi, seperti itu Ibu. Jadi masih ada kalimat kita di dalam paragraf tersebut. Oke, terus kalau misalnya kalimat yang sudah kita ambil dari abstrak artikel lain tadi, kemudian kita buat para-parase baru, apakah itu termasuk kalimat kita atau itu termasuk menjadi kalimat yang kita ambil dari artikel? Oke, sudah menjadi kalimat kita Ibu. Karena kalau kita sudah melakukan parafrase, maka itu sudah menjadi kalimat kita. Kalimat kita yang kita ambil dari yang kita ambil intinya dari referensi yang sudah kita kutip, begitu Ibu. Oke, Mas, sementara. Oke, baik Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu nanti untuk pengisian research method sama caranya tinggal nanti Bapak Ibu copy, pastekan di sini, silahkan disusun di research method. Jika perlu adanya citasi referensi caranya sama, begitu juga untuk result and discussion. Nah, result and discussion mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah result and discussion itu dipisah atau digabung? Nah, nanti silakan disesuaikan dengan riset Bapak Ibu. Memang ada beberapa riset, mungkin khususnya riset-riset yang kuantitatif itu kita bisa resultnya, misalkan kita tuliskan dulu semua hasilnya, baru kita bahas diskusinya di bawah. Tapi ada juga mungkin riset-riset yang langsung kita berikan hasil berikut pembahasannya. Tidak masalah, yang terpenting dari kerangka yang kemarin Bapak Ibu sudah misalkan sudah buat, sudah dicek keterkaitannya dari tujuan, dari what is known, unknown, kemudian unknown-nya ke discussion itu sudah terjawab di situ, silahkan dimasukkan. Penulisannya bisa disesuaikan, bisa result-nya dulu, discussion-nya di akhir boleh, atau result discussion juga tidak masalah. Kemudian yang terakhir di sini conclusion. Nah, di conclusion ini Bapak Ibu, karena conclusion ini sudah kesimpulan, begitu ya Bapak Ibu, sudah kesimpulan, tentunya ini kalimat Bapak Ibu sendiri yang menyimpulkan Bapak Ibu sendiri, maka jangan ada yang namanya citasi ataupun referensi di conclusion Bapak Ibu. Jadi conclusion silahkan Bapak Ibu kembangkan kalimat yang sudah Bapak Ibu buat kemarin menjadi satu atau dua paragraf begitu, dengan kalimat Bapak Ibu sendiri tanpa citasi, tanpa referensi. Conclusion kita bisa gunakan kalimat kita sendiri. Lalu di bagian terakhir, di bagian reference di sini tinggal kita masukkan daftar pustakanya. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka tentunya cukup mudah begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan sekali klik langsung masuk semua daftar pustakanya. Caranya dengan menggunakan insert bibliografi di atas ini. Di bagian tools Mendeley ini ada insert bibliografi. Tapi sebelumnya silakan pastikan dulu untuk kursor sudah berada di bagian reference. Lalu kalau sudah di bagian reference, kita klik insert bibliografi. Nah, nanti akan otomatis Bapak Ibu citasi-citasi yang sudah kita masukkan di atas akan terpanggil di bawah sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, nanti untuk klik insert bibliografi ini atau pemanggilan daftar pustaka ini silahkan bisa di akhir ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis atau di awal. Jadi sekali saja Bapak Ibu. Untuk menghindari kesalahan penulisan, silahkan kalau saran dari kami setelah Bapak Ibu selesai dari introduction hingga conclusion baru di insert bibliografi. Nah, nanti di insert bibliografi ini sebenarnya ketika kita ingin menambahkan citasi di atas maka akan langsung otomatis. Tapi kalau kita klik insert bibliografi ini 2 kali maka juga akan double Bapak Ibu. Misalkan saya lupa apakah saya sudah insert atau belum, saya klik insert lagi. Akan mengulang daftar pustaka yang sama, Castro, di sini Castro lagi. Maka dari itu, untuk insert bibliografi Bapak Ibu cukup ketikkan saja sekali Bapak Ibu. Boleh di awal ataupun boleh di akhir. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi ini tadi adalah langkah untuk
digital writing-nya menggunakan Mendeley Desktop. Dan kenapa di sini kami memprioritaskan Mendeley Desktop? Karena memang menggunakan Mendeley Desktop ini adalah cara yang sangat kami sarankan untuk Bapak Ibu gunakan. Karena caranya cukup mudah, tidak perlu kita bolak-balik. Kita bisa langsung sekali langkah, ambil kalimat, kita insert citation, masuk citasinya. Seperti itu. Cukup mudah sekali untuk menggunakan Mendeley Desktop ini. Nah, untuk Bapak Ibu di sini yang menggunakan Reference Manager, nanti mungkin setelah ini akan sedikit saya praktekkan karena caranya kalau saya katakan berbeda, tidak sepenuhnya berbeda. Mungkin ada beberapa langkah saja yang perlu ekstra. Maksudnya kita memerlukan melangkah ekstra untuk menambahkan citasinya. Gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin teman di desktop apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke Reference Manager? Izin Mas, Ya, silakan Bapak. yang tadi kesimpulan kan memang tak perlu ada citasi. Ye, Kemudian yang poin temuan penelitian, result ya, itu bisa. tak perlu juga kan, kecuali yang discussion-nya kan baru. Ya, betul Bapak. Jadi kalau resultnya itu berdasarkan hasil penelitian Bapak, tidak perlu adanya citasi. Tapi kalau discussion-nya, karena kita mengaitkan dengan mungkin penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung juga, boleh ditambahkan citasi. Hmm. Ya, ya. Oke, masih. Oke, baik. Sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Begitu tadi ya Bapak Ibu untuk Mendeley Desktop. Nah, mungkin di sini karena untuk penggunaannya Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager itu tidak bisa kita gunakan bersamaan dalam satu dokumen Bapak Ibu. Karena pasti nanti Microsoft Word-nya akan error, akan crash. Maka dari itu, kalau misalkan Bapak Ibu di sini sudah pernah atau sudah terbiasa menggunakan Reference Manager, kemudian ingin beralih ke desktop, silahkan Bapak Ibu tulis paper yang selanjutnya baru menggunakan yang desktop. Jangan yang sudah reference diubah ke desktop ataupun sebaliknya. Nah, maka dari itu untuk yang Mendeley Desktop ini mungkin saya tutup terlebih dahulu. Saya akan contohkan untuk menggunakan yang reference. Ya. Mas Wiam, boleh nanya Mas Wiam? Silakan Bapak. Ini tadi saya ketinggalan. Tadi kan ada apa? Sumbernya itu bisa ambil dari Mendeley ya? Iya, betul. Ya, nah pertanyaannya adalah sumber-sumber itu kan yang kita udah pilih dari Scopus kan? Oke, betul Bapak. Terus kita masukin ke Mendeley, setelah itu terus kalimat-kalimat yang tadi kita udah bikin, yang ada 5 itu, terus ya kita ambilnya sekarang udah nggak usah dari sumber Scopus lagi kan? Dari kumpulan Scopus yang menurut kita oke, misalnya tadinya 1.000, tinggal jadi 100 yang terbaik, itu Ya. kita masukin ke Mendeley, Metadata. maka setelah itu kita tinggal ambil dari open Mendeley-nya aja kan ya? Gitu ya? Betul Bapak, betul. Kita ambil dari perpustakaan kita gitu. Oke. Saya pikir Open Mendeley-nya masih bisa nyari lagi dari Scopus-nya. Enggak kan ya? Itu yang udah kita kumpulin kan ya? Iya, betul Bapak. Jadi Oh ya. seperti kemarin, Mendeley itu adalah perpustakaan digital kita, perpustakaan pribadi kita. Apapun yang sudah kita cari, kita masukkan ke perpustakaan. Nah, ketika kita ingin menulis, kita mencari yang ada di perpustakaan. Nah, bagaimana kalau misalkan di perpustakaan belum ada? Nah, kita harus cari lagi, masukkan ke perpustakaan, baru bisa kita ambil. Begitu, Bapak. Oke, makasih Mas. Ya, Sama-sama Pak Satrio. saya Mas Wiam. Oke, silakan. Jadi saya menggunakan Mendeley itu tahun 2020. Nah, ya udah cukup lama. Teman saya melingkan Mendeley saya dengan mahasiswa di program studi saya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang nyimpen referensi di metadata, itu otomatis masuk juga ke metadata saya kan. Nah, tapi resikonya metadata saya jadi sangat penuh gitu, yang sangat potensial menyulitkan ketika saya
memanggilnya kembali. Nah, pertanyaan saya, bisakah link itu diputus supaya metadata saya itu hanya yang saya isi saja gitu? Oke, baik Bapak. Nah, kalau misalkan kita mau memutus itu biasanya kita bisa langsung delete grupnya. Tapi mungkin kalau untuk media desktop ini karena memang sering error begitu ya Bapak Ibu untuk sharing referensi. Kalau misalkan dirasa agar tidak penuh, mungkin lebih baiknya bisa menggunakan dua akun Mendeley yang berbeda, Bapak. Oh, Iya, ya. jadi Jadi, khusus yang untuk sharing yang ini, yang khusus ya. untuk menulis yang seperti ini. Mungkin begitu, Kemarin Bapak. kan di Word saya sudah dimasukkan reference manager ya. Begitu saya buka, wih, ternyata penuh sekali dengan apa namanya eh, dengan referensi yang tidak saya kenal karena ini mungkin ketika masa saya bikin skripsi mereka mengutip menggunakan Mendeley masuk juga ke saya gitu. Ya, betul, Bapak. Hmm. Nggih, nah nanti mungkin itu bisa coba dihapus di bagian Mendeley Reference Manager-nya. Namun kalau misalkan error begitu biasanya kalau di grup itu bisanya yang menghapus adalah yang membuat grup. Jadi kita di-unlink-kan. Oh, Nah, ya gitu. ya. Nah, nanti bisa di cross check lagi ya, Pak. Iya. Oke, baik. Sepertinya ini ada Ibu Lucy. Bagaimana Ibu Lucy? Yang materi-materi sebelumnya saya sempat ini ya Mas, apa namanya kelewat-kelewat. Jadi kalau saya perhatikan yang dari apa ini kan istilahnya memindahkan dan menambahi apa yang ada di template kemarin itu ke dalam paper ya Mas Wiam ya. Nah, Ya, eh, awalnya saya berpikir template itu adalah tempat untuk brainstorming. Tapi kalau saya lihat begini, ternyata template itu kita sudah melakukan penelitian ya Mas Wiam ya. iya, betul Ibu. Lebih mudah kalau kita sudah melakukan penelitian, tinggal kita Oh, kemas begitu Ibu. gitu. Ada nggak sih Mas caranya yang lebih apa ya supaya cepat bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan dari penelitian kita itu Mas? Karena yang saya kirim tadi ke Mas Hafid itu pun saya belum sampai ke discussion, cuman sudah ada resultnya dalam artian ada uh, apa namanya hasil di awal gitu. Tetapi untuk discussionnya itu belum sempat saya masukkan karena memang saya masih selama ini masih manual baca satu-satu papernya seperti itu. Itu gimana ya, Mas? Oke, baik. Mungkin kalau untuk discussion, itu discussion yang terpenting kita adalah menjawab permasalahan yang kita tuliskan di awal. Itu yang pertama adalah kita menjawab permasalahan yang kita tuliskan di awal. Tapi tentunya kita menjawabnya juga tidak asal kita beropini, kita berargumen, tapi kita melihat dari hasil kita, result kita. Jadi kita harus menjawab permasalahan berdasarkan result. Tapi kalau misalkan cara cepat agar kita bisa mendapatkan penyelesaian permasalahan kita itu mungkin kalau yang bisa saya katakan di sini itu adalah sudah masuk ke ranahnya smart job. Yang mana itu adalah pekerjaan yang memang harus Bapak Ibu lakukan menggunakan mungkin pemikiran Bapak Ibu sendiri. Karena kalau untuk cara cepatnya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan alat itu belum ada. Jadi sebaiknya memang kita lakukan sendiri, kita yang melakukan risetnya, maka kita yang uh, tahu juga bagaimana penyelesaian yang tepat berdasarkan hasil yang kita peroleh. Apakah begitu, Ibu Lucy? Bisa terjawab? Kalau kami kan yang hukum berarti memang harus baca undang-undangnya satu persatu, kemudian baca referensi teorinya seperti itu ya Mas Wiam ya. Berarti memang istilahnya shortcut itu belum terlalu dimungkinkan atau gimana ya Mas? Ya, betul Ibu. Jadi kalau misalkan untuk misalkan hukum, memang kita harus memahami setiap undang-undangnya, karena memang itu adalah suatu
metode penelitiannya, langkah yang harus kita lakukan ketika penelitian. Kalau memang semua itu sudah diperbantukan alat, maka akan hilang posisi kita sebagai ilmuwan. Maka dari itu, untuk menjaga posisi kita sebagai ilmuwan, memang kita harus melakukan langkah-langkah yang tidak bisa diwakilkan oleh alat seperti itu tadi, Bu. Mas Kakak, saya sudah coba-coba juga beberapa alat yang disarankan beberapa teman, tapi karena saya masih penasaran, saya baca ulang papernya, ternyata memang tidak terlalu mewakili apa yang dilakukan oleh mesin ini. Iya, betul, Ibu. Ya, nah jadi memang kita harus, ya namanya alat itu hanya membantu, apalagi kalau masalah tentang apa nih, udah masuk ke ranah penelitian, itu sebaiknya memang dari pemikiran kita sendiri, Bu. Gitu mungkin, Ibu. Mas Priam, terima kasih Mas. Izin Baik, Mas, terima kasih, Bu izin Desi. Mas, Ya, izin. silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Lupa cara tadi itu Mas untuk apa nama sitasi, misalkan di awal kalimat. Menurut tadi untuk menghilangkan dari tahun aja dalam kurung. Saya coba-coba tadi Oke, apa yang di baik, Bapak. Oke, baik. Kita ulangi sedikit, Bapak Ibu. Di sini, oke, saya buka terlebih dahulu. Share screen. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu untuk share screen saya? sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Bapak Kartubi. Nah, untuk bagaimana kita memunculkan citasi yang di depan contohnya seperti ini, mungkin saya bisa Ya, hapus terlebih dahulu. Nah, saya hapus. Nah, kemudian untuk memanggil citasinya, caranya sama dengan citasi yang di belakang. Kita ke bagian tab reference di atas ini. Ke reference, kemudian kita insert citation, lalu kita klik lagi go to Mendeley-nya. Oke, sebentar kita tunggu terlebih dahulu. Oke, setelah kita klik go to Mendeley, oke, sebenarnya belum muncul ya Pak Ibu untuk tampilannya. Nah, oke. Nah, di sini setelah kita klik go to Mendeley sudah diarahkan ke Mendeley-nya, kemudian biasanya kan langsung ditandai berwarna biru. Jadi tadi kita ditandai berwarna biru. Nah, jika sudah ditandai berwarna biru seperti ini, kan di sini sudah bertanda berwarna biru, tinggal kita klik side saja. Oke, nah di sini karena citasi yang kita masukkan itu masih dengan cara biasa, maka masih ada angka nama autornya di depannya. Nah, maka ya. dari itu untuk nama autor ini caranya yang pertama kita copy dulu nama autornya sampai alt titik, kita copy, kita pastekan di setelah menurut untuk menghindari kesalahan penulisan. Lalu untuk menghilangkan yang ada di dalam kurung, silahkan nanti Bapak bisa klik saja citasinya, klik citasinya sekali saja. Lalu di atas sini bertuliskan edit citation, silahkan diklik edit citation. Lalu jika sudah, klik lagi nama autornya di sini. Nah, oke, jika sudah muncul seperti ini, kita checklist atau klik di bagian suppress author, Hmm. suppress author, lalu kita oke. Sudah, begitu Bapak. Oh, oke, oke, oke. Ya. Cara untuk menggabungkan beberapa tadi pun sama ya, itu ya. Nah, kalau untuk cara menggabungkan, nanti langsung di blok saja, maka di sini akan bertuliskan merge Gitu ya. citation. Ah, Iya, ya. gitu. Oke, oke, Gitu Bapak. masih ya, Mas. Ya, masih Ya, Mas. Ya. sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Satu lagi Pak, Silakan Bapak. Mas Wiam. Ya, bagaimana Pak? Ya, karena tadi kalau kita ambil citasi referensinya, itu kan berbeda-beda dari referensi yang kita dapat dari Mendeley. Tapi setidaknya kalau setelah
insert citation macam ini, apakah ada koherensinya? Nah, maksudnya bagaimana ya, Pak? Koherensi Se- bagaimana? Mas Eh, Jus, Pak Temuan Jus, ini, Pak Jus, terputus kayaknya. itu apakah coba kalau nanti kita baca proofreadingnya akan ada apa kesinambungan. kesinambungan dari apa yang kita kutip gitu ya, Pak? Iya, iya, iya. Dengan ide Oke. Ya, oh ya. asli. Oke, tentu. Nah, kalau untuk masalah kesinambungan tentu pasti ada, Pak. Karena kita mencari di Mendeley itu tidak asal mencari, tapi kita berdasarkan pembahasan apa yang ingin kita bahas dalam satu kalimat ini. Contohnya, kenapa saya mengambil beberapa referensi ini? Karena referensi-referensi ini itu terkait tentang pemasaran digital, yang mana pemasaran digital ini sudah saya search di Mendeley tadi di sini tentang digital marketing. Nah, maka untuk masalah kesinambungan pasti ada karena kita eh, berangkatnya dari pokok pembahasan kalimat yang kita buat, Bapak. Apakah seperti itu, Pak Jus? Boleh Bagaimana? ikut berpendapat Mas Wiam. Boleh, Un- silakan Pak Ayi. Pak Jus, halo Pak Jus, masih nyambung Pak Jus? Iya, 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 masih. Sekedar ini apa namanya berpendapat begitu ya. Kalau untuk memenuhi koherensi yang tadi Pak Jus katakan, mungkin nggak Pak Wiam kalau misalnya ini kita sudah bikin satu paragraf terdiri atas beberapa sitasi dari beberapa jurnal supaya koherensinya lebih dapat, mungkin nggak ini kita blok, masukkan pakai AI, minta diselaraskan gitu. Bisa nggak Mas Wiam? Oke, nah mungkin kalau penggunaan AI itu kalau kita katakan bisa, tidak 100% bisa, tapi itu bisa membantu juga, Bapak. Oh gitu ya. Ya, jadi hanya bisa membantu, tapi tidak 100% bisa, gitu. Oh gitu ya. Iya, Tetap harus kita baca lagi ya. jelas itu, Pak. Memang harus kita tulis baca ulang Proofreading. Ya atau proofreading misalnya mungkin kita maksudnya. proofreading, gitu. Kan kalau koherensi itu urusannya dengan ilmu bahasa mungkin ya, tata Iya, cara membuat komposisi gitu ya. nah itu juga nanti bisa kita bantu dengan Grammarly juga, Pak. Di Oh akhir besok kita Grammarly, ya finalisasi, Grammarly ya. dengan bahasa Inggris kita Grammarly. Mas Oh, ini iya, iya. mohon maaf ini saya kemarin juga memperhatikan, tapi karena sudah 5 tahun tidak saya pakai sama sekali, bisa Ya, minta tolong nggak untuk mengisi metadata dengan referensi baru, Mas, bisa diulang di situ lagi. Mohon maaf nih kepada Bapak Ibu yang lain ini saya agak mundur dikit. bagaimana, Pak? Mengisi metadata atau Ya mengisi apa namanya bibliografi gitu, sehingga seperti seperti barusan kan tinggal Mas klik kemudian itunya referensinya kan sudah ada di ya? dalam Mendeley-nya. Nah, bagaimana cara mengisi apa namanya? Kalau yang saya tahu itu metadata itu namanya. Jadi kumpulan referensi yang kita masukkan ke Mendeley. Ya, Ya oke. mungkin semacam foldernya lah gitu. Bisa diulang lagi, Mas? Diulang ininya ya, Pak. Berarti kita memanggilan referensinya ini tadi. Bukan yang itu, Mas. Yang boleh ke atas lagi, Mas. Ke atas ke Oke. terus. Nah, tadi itu kan kalau Mas Wiam tadi itu kan eh, kutipan dari Eliot, dari Munir, dari Ulah dan yang lainnya itu kan sudah ada di Mendeley-nya ya. Ya. Nah, untuk mengisikan referensi ini di Mendeley yang tadi itu mohon diulang ini caranya. Oke. Baik. Mohon maaf Jadi kalau nih. untuk Oke, baik, Bapak. Kalau untuk Jadi, mengisikan apa referensi ke Mendeley
kita Ya. biasanya menggunakan yang di sini Bapak, menggunakan add file atau add entry manually. Apa? Gitu. Add entry manually ya. Oh ya. Iya, entry manual atau add file begitu. Oh. Add Bagaimana entry Bapak? manually. Boleh diulang terus gimana, Mas? Oke, add entry manually Bapak untuk mengisi apa Bapak? Untuk mengisi Mendeley-nya. Nah, nanti tinggal dipilih di sini Bapak. Untuk tipenya nanti bisa disesuaikan. Misalkan kalau Bapak mau mengisi tentang buku, nanti bisa diisikan dari judul, author, year, page, kemudian kota, edition, editor, publisher, Ya. lalu ISBN, lalu kalau sudah semua diisi, tinggal kita save di sini Bapak. Boleh kasih contoh satu aja, Mas. Misalnya, Mas, gimana memasukkan Oke. satu referensi ke Mendeley ya? Oke, mungkin mohon izin Bapak, mohon maaf sekali. Mungkin kalau kita lanjutkan dulu untuk Oh gitu digital ya, mapping ya. yang ini bagaimana? Mungkin Oh nanti ya, kalau ya. misalnya masih ada waktu, saya contohkan. Kalau mungkin nanti sudah terlalu mepet waktunya, di video record sudah yang sebelumnya sudah ada Bapak. Mohon maaf Oh, sekali sudah nih ada ya? Bapak. Di video pertemuan kemarin mungkin ya? Di pertemuan ketiga Bapak, Ketiga. sudah Oh kami iya. berikan. Iya, Baik, baik. Ya, mohon maaf sekali lagi Bapak, Oh untuk iya, iya. menghemat waktu begitu. Oke. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ayi. Nah, mungkin selanjutnya langsung kita contohkan begitu ya Bapak Ibu untuk menggunakan yang Mendeley Reference Manager. Nah, mungkin ini untuk Mendeley Reference Manager, saya mencontohkan sedikit saja sekilas namanya Mendeley Reference Manager karena memang di sini fokus kita adalah menggunakan Mendeley Desktop. Jadi untuk penggunaan Mendeley Reference Manager kurang lebihnya sama Bapak Ibu. Yang terpenting nanti Bapak Ibu harus memiliki Mendeley Reference Manager. Nah, kemudian jika tadi ada yang ditanyakan dari Bapak, siapa yang tadi? Mohon maaf saya agak lupa tadi yang menanyakan tentang Reference Manager. Nah, di Reference Manager itu ketika kita search untuk langkah-langkahnya, bagaimana kita mengambil kalimatnya sama. Kita tentukan dulu keywordnya. Kemudian jika sudah tentukan keywordnya, maka kita akan mencari kalimatnya. Tentunya untuk kalimat yang kita cari, keywordnya harus dalam bahasa Inggris. Maka kita translate terlebih dahulu. Kita translate, lalu kita ubah ke bahasa Inggris, kita kopikan keywordnya. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke Mendeley Reference Manager. Oke, setelah di Mendeley Reference Manager, di sini, Bapak Ibu, untuk Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop, perbedaannya di sini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop, ketika kita gunakan fitur search, seperti ini, maka akan muncul semua di bagian Mendeley Desktop itu mana saja yang terkait digital marketing, termasuk juga yang mungkin bertanda-tanda warna kuning di dalamnya ada membahasnya. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager memang tidak langsung muncul di dalam artikelnya apakah ada kuning-kuningnya atau tidak. Nah, caranya bagaimana untuk mencari kalimat yang ada di dalam Mendeley Reference Manager? Caranya nanti Bapak Ibu tinggal cek dulu. Ketika kita sudah masuk ke Reference Manager di sini, sudah kita masukkan digital marketing, tentu hasil pencarian ini semua terkait tentang digital marketing. Lalu untuk mengecek kalimatnya, Bapak Ibu klik 2 kali pada dokumennya. Misalkan dokumen ini yang saya ingin cek dari judulnya sepertinya menarik. Nah, saya ingin cek, saya klik 2 kali sama seperti halnya Mendeley Desktop. Lalu di sini Bapak Ibu perlu melakukan search ulang, yaitu menggunakan icon kaca pembesar di sini, masukkan keyword yang sama dengan pencarian awal, yaitu digital marketing, kalau contohnya di sini. Nah, jika sudah tinggal Bapak Ibu enter, nanti akan ditunjukkan Bapak Ibu. Ada digital marketing, digital marketing. Nah, penggunaannya nanti Bapak Ibu, kalau di Mendeley Desktop Next and Previous, di sini kita gunakan tanda panah ke atas dan ke bawah. Kita gunakan tanda ke bawah untuk yang selanjutnya atau next-nya. Oke, nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita akan ambil kalimatnya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, ini saya mengambil kalimatnya asal, gitu ya. Mohon maaf, ini sebagai contoh kita ambil kalimatnya asal. Kita copy kalimatnya. Sudah di copy kalimatnya, lalu kita akan masuk ke Microsoft Word-nya lagi.
kita pastekan di bawahnya Bapak Ibu. Kita paste di bawahnya di sini, lalu kita rapikan, kemudian kita parafrase. Nah, mungkin anggaplah ya Bapak Ibu, kita ini sudah parafrase. Kita translate terlebih dahulu ke Indonesia. Oke, nah misalkan di sini. Nah, ini sebagai contoh begitu ya, Bapak Ibu, untuk cara parafrase sama, tidak ada perbedaan menjadi desktop menjadi reference manager. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan parafrase. Kemudian setelah diparafrase, yang perlu kita lakukan adalah menautkan citasinya. Nah, untuk menautkan citasinya, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager, Bapak Ibu harus menggunakan Mendeley Site di sini, di pojok kanan atas. Kalau kita gunakan desktop, kita gunakan yang di sini. Nah, Mendeley Site ini tinggal kita klik, kita buka Mendeley Site-nya terlebih dahulu. Biasanya di sini juga diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan akun yang sama di aplikasinya ataupun di Mendeley Site-nya. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu sampai Mendeley Site ini synchronize dengan Mendeley Reference Manager yang sudah kita buka. Nah, jika sudah muncul seperti ini, sudah synchronize, sudah checklist seperti ini, lalu kita akan mencari citasi yang ingin kita masukkan. Nah, kenapa di rumah Scopus kami masih mempertahankan Mendeley Desktop? Karena menurut kami langkah di Reference Manager ini cukup bolak-balik Bapak Ibu. Nah, Tadi kan kalau panjang. di Mendeley Desktop, iya panjang, betul sekali Bu. Jadi kalau Mendeley Desktop kan kita sudah ambil kalimatnya, kita insert citation, go to Mendeley langsung. Kita akan Selesai. diarahkan, selesai. Kalau di Mendeley Reference Manager, setelah kita ambil kalimatnya, setelah kita parafrase untuk memanggil citasinya, kita harus kembali ke Reference Manager terlebih dahulu Bapak Ibu. Baru kita cari, misalkan kita cari dari judulnya, linking the potential. Nah, ini kita copy mungkin beberapa kalimat saja. Sampai extended katakanlah. Nah, kita harus copy judulnya. Setelah kita copy judulnya, kita kembali lagi ke Microsoft Word-nya, kita pastekan di kolom pencarian di Mendeley Site-nya. Kita pastekan di sini. Nah, jika sudah ada di sini, baru bisa kita insert citation. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa langkah yang berbeda, tapi fungsinya sama untuk memanggil citasi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager begitu nggih. Menggunakan Reference Manager, kemudian Bapak Ibu ingin menggunakan misalkan katakanlah citasi yang di depan menurut siapa. Nah, nanti caranya langkahnya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan cari dulu kalimat yang ingin Bapak Ibu kutip. Saya kayak misalkan di mana ya, ada PDF-nya di sini. Oke, di sini saya ingin mengutip dari paper ini, katakanlah. Tunggu dulu. Nah, saya ingin mencari sebuah kalimat. Saya ambil saja, kita copy, kita kembali ke Microsoft Word-nya, kita pastekan di sini. Nah, lalu kalau Bapak Ibu ingin memasangkan citasi yang di depan di awal kalimat, kita tinggal arahkan dulu Bapak Ibu kursornya di setelah menurut, kita beri spasi seperti ini, kemudian kita search lagi nama atau judul artikelnya. Kita kopikan saja judul artikelnya, boleh dari artikelnya langsung atau dari infonya, detailnya, metadatanya. Kita masukkan di sini. Kalau sudah, baru kita insert citation. Oke, nah lalu ketika Bapak Ibu ingin merubah bentuknya ini untuk di citasi di depan, kalau tadi kita harus suppress author, kalau di reference manager Bapak Ibu cukup klik citation setting di sini. Oke, bentar. Sebentar. Tertutup. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ingin
merubah ini digitalisasi depan, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau kita klik di Reference Manager itu akan bertanda kotak seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bertanda kotak, kemudian di sini ada nama autornya, ada citasnya, silakan Bapak Ibu klik saja. Bapak Ibu klik, nah nanti di sini akan ada pilihannya, displaynya bagaimana, display S-nya. Kalau Bapak Ibu ingin menuliskan citasi di depan, maka nama autornya di dalam kurung, yang dikurung hanya tahunnya. Tinggal kita pilih, lalu kita save change. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Hanya langsung sekali klik. Seperti itu bedanya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menambahkan citasi di setelah ini, Bapak Ibu silakan tambahkannya tanda diklik dulu sampai berbentuk berwarna berbentuk kotak, seperti ada kotaknya. Di sini ada citasi yang pertama, baru Bapak Ibu checklist untuk citasi yang selanjutnya yang ingin ditambahkan. Seperti ini contohnya. Sudah ada seperti ini, di bawah sini ada bertuliskan save change. Tinggal kita klik save change. Nanti langsung otomatis menyesuaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk langkah-langkahnya itu mungkin sedikit berbeda, tapi kembali lagi. Kalau saran dari kami, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Mendeley sebelumnya, silakan bisa menggunakan Mendeley desktop saja. Karena langkah-langkahnya cukup mudah. Urutan-urutannya cukup simple untuk kita lakukan citasi. Tapi kembali lagi, kalau misalkan Bapak Ibu sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Mendeley Reference Manager atau ada kendala di laptopnya hanya bisa menggunakan Mendeley Reference Manager, cara-caranya seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Untuk mencari kalimatnya sama, kita harus berawal dari keyword, masukkan ke Reference Manager, search. Namun kalau di Reference Manager memang kita search-nya harus 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama kita search di sini, di bagian awal, dan ketika kita search di sini belum muncul ada kuning-kuningnya perbedaannya. Lalu kita harus klik 2 kali. Kita klik 2 kali untuk membuka detailnya. Oke, kita klik 2 kali di sini untuk membuka dokumen secara lengkapnya. Dan di sini ketika Bapak Ibu ingin search lagi, Bapak Ibu perlu mengklik yang adanya icon kaca pembesar, lalu masukkan keyword yang sama dengan yang Bapak Ibu cari sebelumnya untuk menemukan kata keyword yang Bapak Ibu cari, baru di enter. Nah, nanti baru akan ditampilkan Bapak Ibu terkait keyword yang Bapak Ibu cari di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Reference Manager. Dan untuk penggunaan Mendeley, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, untuk penggunaan Mendeley jangan sampai digabung. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Reference Manager, silahkan diselesaikan menggunakan Reference Manager, baru paper yang selanjutnya dari awal ditulis menggunakan desktop. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu untuk Mendeley desktop. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan daftar pustaka, tinggal nanti Bapak Ibu cantumkan di bagian reference di sini. Pastikan kursornya di bagian reference, lalu di bagian Mendeley set ada tanda titik 3 di pojok sini, tinggal kita klik, lalu kita insert bibliografi. Nah, switch to manual edit. Nah, ini ada yang edit manual. Oke, nanti. Nah, nanti langsung otomatis muncul seperti ini ya Pak Ibu. Untuk insert bibliografi atau daftar pustakanya. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu untuk Mendeley desktop ataupun Mendeley Reference Manager. Mas tadi munculin editnya di mana Mas? Maaf. Bagaimana Bapak? Munculin edit tadi untuk merubah apa? Edit citation untuk Mendeley Reference ya Bapak? Reference, ha? Ya, oke baik. Nah, untuk reference nanti Bapak bisa klik dulu di bagian citasinya. Misalkan di sini. Citasi ini kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian Mendeley site akan ada bertuliskan lagi autornya. Silahkan diklik. Lalu di sini ada pilihan
mau di display gimana? Autornya baru years atau years author atau author saja atau years saja. Begitu Bapak. Sudah tinggal dipilih lalu save change. Oke. Terus kalau tadi misalkan sekarang pakai reference, next pakai desktop, nanti data-data yang di reference itu tetap muncul di desktop ya? Atau gimana? Dalam maksudnya di sini apakah Bapak dalam satu paper ini menggunakan dua atau Enggak, kan tadi mensinkronkan? rencananya kalau untuk paper berikutnya kita misalkan mau pakai desktop, nanti data-data yang sudah ada di reference itu diimport atau diekspor gitu atau seperti apa konsepnya? Oke, nah untuk data-data di sini, kalau kita beralih dari reference ke desktop, kalau Bapak pernah memasukkan file ke remedial reference ini, pernah memasukkan file dalam artian Bapak memiliki file dalam laptop Bapak. Di laptop Bapak ada file, masukkan ke reference. Nah, ketika Bapak ingin beralih ke desktop, yang penting Bapak menggunakan akun yang sama, nanti di desktop akan terbaca isinya juga sama. Referensi-referensi yang ada dalam akun yang sama-sama. Tapi kalau misalkan di sini Bapak mungkin hanya menggunakan importer, Mendeley web importer seperti itu, biasanya yang masuk di reference manager itu hanya metadatanya. Nah, nanti tidak akan tersinkronis dengan Mendeley desktop atau kita tidak bisa membuka filenya di Mendeley desktop karena sudah beda basis penyimpanannya. Yang mana di reference ini kita berbasis cloud, kapan saja kita ingin PDF-nya, sepertinya contohnya di sini. Nah, kita harus available for download. Kalau di Mendeley reference bisa. Kalau di Mendeley desktop kita harus memiliki file yang ada di laptop kita. Seperti itu Pak Bambang. Oke Mas William, makasih ya. Ye, sama-sama Pak Bambang. Ye, oke. Mas Gitu William, Bapak Ibu. Silakan Bapak. ini di format Word saya itu hanya sampai apa EP6 Pak, yang 7 belum ada. Gimana caranya Pak? Kalau belum ada caranya seperti ini Bapak Ibu. Eh, sebentar, saya kembali lagi yang menggunakan media desktop nih Bapak. Ya, Baik, nah saya contohkan. Saya kembali lagi. Saya bentar. Ini. Bentar, Bapak Ibu, saya bukakan kembali untuk yang Mendeley desktop. Sepertinya perlu kita sebentar, saya stop share screen dulu. Saya ulangi share screen. Baik. Wah, sudah muncul Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah aman Bapak untuk share Sudah screen Mas, saya? sudah. Sudah. Sudah Baik, Mas. terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pengguna untuk mencari style nanti ketika nanti Bapak Ibu mencari style di Mendeley-nya, di sini ternyata yang APA yang edisi ke-7 belum ada, hanya baru sampai 6. Atau style yang lain yang Bapak Ibu cari belum ada. Silakan nanti Bapak masuk ke bagian more style. Di paling bawah ada tulisan more style. Silakan diklik. Nanti akan diarahkan ada pop-up seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke Get More Style. Ke Get More Style. Oke, sebentar. Tutup. Saya contohkan lagi. More Style. Kemudian ke Get More Style. Oke, nah. Di bagian Get More Style nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan apa yang dicari. Misalkan tadi ya Pak, American yang nah, ini sepertinya Mendeley saya yang agak rewel ini Bapak Ibu. Oke, sebentar saya close dulu, saya ulangi buka ulang Mendeley-nya.
Oke. Buka Mendeley desktop terlebih dahulu. Oke, kita minimize. Coba kita cek lagi more style. Nah, lalu nanti ketika Bapak Ibu sudah klik more style, oke, sudah klik more style, kita get more style Bapak Ibu di sini. Kita get more style, misalkan Bapak Ibu bisa mencari referensi style referensi apapun yang ingin Bapak Ibu kutip. Nanti Cicago. Nah, kita cek Cicago seperti ini. Di Cicago pun pasti banyak stylenya. Misalkan kita ingin menggunakan yang edisi ke-16. Namun tadi kalau Bapak ingin menggunakan American Psychological Association, silakan diketikkan saja. Lalu kalau sudah kita pilih, kita klik. Misalkan belum terinstall, tinggal kita install. Nih. Nah, jika di sini sudah bertuliskan install, lalu kita ke tab install. Nah, kita ke tab install yang sudah terinstall di sini, lalu kita search ulang, misalkan Cicago. Nah, Cicago yang saya baru install tadi adalah yang edisi ke-16. Nah, kita cek yang ke edisi 16, lalu kita klik, sudah kita klik, kita use this style. Kita klik use this style di sini. Jika sudah, baru kita done. Nah, nanti akan langsung diubah otomatis untuk stylenya. Oke, begitu tadi dari Pak Anjing. Terima kasih Mas. Oke, baik. Sama-sama Bapak. Harus online ya? Harus online Bapak, harus terhubung ke internet memang. Ya. Mas, izin Mas. Ya, silakan Pak Ivan. Ada pertemuan yang keberapa kemarin saya sempat nanya itu. Kebetulan laptopnya beda Mas. Ya, laptop teman dia pakai Mendeley dia, kemudian saya minta convert ke Mendeley saya gitu Mas. Kata Mas waktu itu malam saya ingat saya itu pakai email Mas ya. Ya, Itu gimana teknisnya Mas ya? Bisa bantu sedikit Mas. oke, baik Bapak. Nah, untuk teknisnya, nanti kalau untuk sharing referensi, yang bisa kita gunakan untuk sharing referensi itu adalah Mendeley Reference Manager, Bapak. Karena nanti kalau misalkan Bapak menggunakan Mendeley Desktop, itu biasanya terkendala ketika kita ingin menautkan via emailnya. Namun nanti kalau Bapak ingin sharing referensi, nanti silakan Bapak bisa menggunakan Mendeley Desktop. Kemudian di bagian Mendeley Desktop, di bagian bawah, ini ada bertuliskan grup. Di grup ini nanti silakan Bapak klik saja buat grup. Sebentar, full. Oke. Nah, create group. Nah, di bagian grup ini kita berikan nama, misalkan nama coba. Oke, lalu kita checklist. Nah, di bagian grup ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan more action. Laptopnya. Nah, Bapak bisa menambahkan manage. Nanti Bapak bisa menambahkan invite member. Nah, invite member ini tinggal Bapak klik saja invite member, kemudian email address-nya dimasukkan, lalu kalau sudah tinggal Bapak send invite. Nah, kalau Bapak sudah memasukkan email address yang ingin Bapak ajak ke dalam grup ini, nanti si penerima undangan ini ketika sudah mengklik link untuk menerima, maka di Mendeley beliau juga akan muncul folder coba tadi di grup. Nah, nanti ketika Bapak menambahkan referensi, nanti bisa langsung muncul juga di dalam folder tersebut. Begitu Bapak. Tapi untuk email yang ada di sini harus juga email yang terdaftar ke Mendeley. Kalau misalkan emailnya belum terdaftar di Mendeley juga belum bisa. Gitu Pak Ivan? Ya, jadi nambah dikit lagi Mas. Itu nanti via email, dia dalam bentuk folder atau gimana? Atau per subfolder Mas ya? Jadi kalau via email nanti ketika kita send invite, nanti yang menerima undangan kita membuka di Gmail-nya, di akun emailnya,
nanti akan ada undangan. Ketika undangan itu diklik, nanti Mendeley-nya itu akan otomatis di bagian grup itu ada nama grup yang sama dengan yang kita invite gitu, Bapak. Oh, jadi bisa sekali satu folder, bukan persatuan gitu, Mas ya, Iya, satu folder, Bapak. email itu. Maksudnya Betul. kan datanya ini kan dikumpul dalam bentuk folder, ya kan, Iya. referensinya. Nah, karena ini Iya. via email, ya kan, apakah memang bisa sekaligus atau persatuan gitu? Ya, per satu folder yang kita buat di sini, Bapak. Jadi untuk file-file referensi yang sebelumnya yang di atas ini tidak ikut, hanya dalam folder ini tadi yang kita share. Berarti di dalam grup itu aja, Mas ya. Iya, dalam grup itu saja. Jadi nanti kalau kita mau lihat hasilnya itu di grup itu. Di grup, betul sekali, Bapak. Yang kita share adalah yang Tapi di grup. proses inputnya nanti sama aja, kayak biasa gitu ya, Sama saja, Bapak. Nah, ini misalkan di grup ini nanti aplikasinya. kita bisa, iya, sama. Oke, Oke. makasih Mas. Sama-sama, Bapak. Mas, Iya, Mas, iya, Bapak. Ya, boleh saya share screen ya? oh boleh, Bapak. Hei, nah, Ya. monggo silakan, Bapak. Sudah muncul mungkin ya? Nah, sudah, Bapak. Nah, saya mencoba menambahkan stylenya, Mas. Ini kan apa ya? Oke, Nah, nah ini saya cari di bawah nggak ada get more style ya. ya. Baik, mohon izin Bapak, mohon maaf. Ini untuk referensi atau Mendeley desktop Bapak belum tertaut di Word-nya Bapak. Oh, Jadi tampilannya masih beda. Nah, hmm. nanti untuk caranya mungkin Bapak bisa close dulu untuk semua Microsoft Word Bapak. Gimana? Ini mungkin Bapak share screen-nya, yang screen Bapak, jangan share untuk Microsoft Word. Nanti saya bantu untuk menautkan Mendeley-nya. Oh, gitu. Jadi saya hentikan dulu ini. Ya, dihentikan dulu. Bapak klik share, lalu langsung klik lagi share. Sekarang bagi layar gitu. Ya, langsung bagi layar lagi, tidak perlu dipilih aplikasinya. Begini. Ya, betul Bapak. Nah, oke. Nah, di sini silakan Bapak buka Mendeley desktopnya terlebih dahulu. Yang ini. Yang Mendeley desktop Bapak di bagian pencarian di sini, bentar, di sini, Sebentar, di mana ya? di bawah, di Di baru bawah, bawah sini Bapak. di bawah. Oh, di bawah di sini ya, tapi nggak ada di sini. Atau dipindahin dulu ke bawah nggak? Di sini ya Pak, di bagian pencarian di laptopnya Bapak. Atau Bapak mencari Mendeley desktopnya, Bapak install di mana? Nah, di situ Ini, coba di ini ya. search Mendeley desktop gitu Bapak. Nah, itu Bapak menggunakan yang reference manager Bapak. Oh, tapi nggak apa-apa Oh, ini aja diklik ini. nggak apa-apa. Misalkan diklik di situ boleh. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, coba kita minimize terlebih dahulu Bapak untuk Mendeley reference managernya. Oh ya, udah muncul ya. Ya, Ya, bentar. Kalau slide. sudah Mendeley reference manager sudah di minimize, lalu Bapak Ya, ke Mendeley site. Bapak ke Mendeley site terlebih dahulu. Mendeley Site. Yang ini ya. Ya, yang di pojok kanan atas. Ya, Nah, silakan Bapak get started. ini. Nah, di sini silakan Bapak masukkan email yang sama yang Bapak gunakan di Mendeley yang sudah Bapak buka tadi. Oke, continue. Nah, silakan dimasukkan juga untuk passwordnya.
Aduh, perlu waktu sebentar ini ya. Mohon maaf nih yang lain. Oke, baik Bapak. Sambil ini karena ini saya menggunakan copy paste dari kumpulan kumpulan password ya. Mungkin silakan yang lain dulu atau gimana? Oke, baik, baik Bapak. Atau mungkin saya contohkan menggunakan menjadi reference manager saja saja Bapak. Oh gitu ya. Bapak bisa saksikan ulang di video recordnya. Ya. Oke. Oh gitu ya, iya ya. Nah, Bapak, monggo kalau misalkan mau di stop share screen dulu. Oke, baik. Nah, di sini mungkin saya contohkan menggunakan Mendeley Reference Manager saya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan menggunakan Reference Manager. Nah, tadi tampilan Word Bapak itu belum seperti ini Bapak, belum ada fitur Mendeley Desktop karena memang Bapak menggunakan Reference Manager. Nah, untuk Reference Manager mengubah stylenya Bapak buka Mendeley Site terlebih dahulu. Kemudian jika sudah terbuka silahkan login terlebih dahulu. Nah, nanti untuk tampilannya akan seperti ini jika Bapak sudah berhasil login di Mendeley Site-nya. Nah, jika sudah login di Mendeley Site-nya, lalu kita tunggu terlebih dahulu agar Mendeley Set ini sinkronis terlebih dahulu. Jika sudah muncul seperti ini, sudah sinkronis, coba nanti Bapak kunjungi di citation setting. Di citation setting, kemudian nanti Bapak bisa change citation style. Di sini, nah di sini akan ada muncul berbagai macam citation. Kalau misalkan di sini tidak ada style citasi yang dicari, nanti Bapak bisa masuk ke bagian bawah sini. Search for another style. Lalu Bapak masukkan stylenya, misalkan seperti tadi, Cicago. Kita search dulu, kita tunggu. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang edisi ke-18, ada yang edisi 17, ada yang macam-macam. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal pilih di sini, lalu kita update citation style di bawah. Gitu. Caranya seperti itu, Bapak. Jadi berbeda peletakannya saja. Kalau misalkan di Mendeley Desktop itu ada di atas sini, kalau di Reference Manager itu ada di sebelah kanan, di pop-up kecil di sini, di Mendeley Site. Begitu, Pak Agi? Terima kasih, terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak. Oke, sepertinya Mendeley Reference Manager saya memang agak bermasalah. Oh, sudah. Oke, mungkin. Baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait digital rating pada malam hari ini? Cukup, Mas. Baik, nah, kalau misalkan dia sudah cukup, nah nanti silakan Bapak Ibu bisa praktekkan terlebih dahulu untuk bagaimana penggunaan Mendeley ini, baik yang desktop ataupun yang reference manager. Nah, nanti kalau misalkan masih ada kendala, masih ada yang ingin tanyakan dalam prakteknya, biasanya kalau sudah praktek itu pasti menemukan banyak kendala ya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya ataupun ke Mas Hafid, bisa melalui WA ataupun ditanyakan ke grup, silahkan Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan kami, nanti akan kami bantu untuk permasalahannya, kendalanya apa saja, silahkan boleh ditanyakan ke saya ataupun ke Mas Hafid. Gitu Bapak Ibu. Dan mungkin untuk malam hari ini karena Izin Mas Wiam, Mas Wiam. ya silakan Bapak. Iya. Saya menggunakan MacBook nih, Mas Wiam. Di tampilan Mendeley desktopnya nggak nampil itu yang di tengah-tengahnya itu, yang ada ya Mendeley reference. Itu tolong dikasih petunjuk penggunaannya. Kayaknya ada itu, cuman berbeda cara insertnya. Iya Bapak, kalau untuk Mendeley di MacBook itu memang ada beberapa MacBook yang harus dengan add-in manual. Dan itu pun
kalau kita contohkan edit manual, nanti ketika MacBook-nya di restart atau mungkin mati kemudian hidup lagi, biasanya kita harus mengulangi langkah awal itu Hmm. lagi. Nah, untuk saran dari kami, untuk MacBook memang lebih baik kita gunakan yang reference manager saja, Bapak. Oh, iya, siap. Iya, kalau yang Mendeley desktop itu memang agak penanganannya khusus untuk beberapa MacBook memang. Nanti akan langkahnya panjang sekali gitu. Atau mungkin kalau misalkan Bapak mau mencoba nanti coba saya carikan dari tim kami yang menggunakan MacBook nanti coba saya praktekkan untuk tata Ya, caranya. share video aja, Mungkin Mas. Siap, di video nanti Bapak bisa saya japri saja, Bapak. siap, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin em, ini sudah terlalu larut malam begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk malam hari ini kita bisa cukupkan. Mungkin dari saya cukup untuk materi digital writing. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Hafid. Apa nggak Mas Hafid bergabung di sini? Oke. Oke, Baik. baik. Monggo Mas Hafid untuk mungkin penutupan silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wiam atas penjelasan terkait digital writing. Nah, silahkan Bapak Ibu, dari anatomi atau kerangka paper yang telah dibuat, terus dikeluarkan menjadi paper. Nah, terus jadi kalau Bapak Ibu masih ada referensi-referensi lama, misalnya 7 tahun atau 10 tahun terakhir, itu bisa dihapus, diganti referensi baru. Kemudian referensi yang dari Sinta atau mungkin dari diserta- disertasi yang belum dipublikasikan, silahkan mohon maaf geser dulu, hapus. Karena kalau Bapak Ibu mau tembus Scopus, 80% referensi juga harus dari Scopus Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa mulai untuk menyusun. Nah, kalau untuk kerangka paper, Bapak Ibu belum membuat, silahkan buat terlebih dahulu. Kemudian bisa dikirimkan ke saya ataupun Mas Biam, Bapak Ibu. Nanti kita akan koreksi. Untuk koreksiannya akan kita kirimkan juga nantinya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau mungkin koreksiannya agak lama. Memang banyak Bapak Ibu yang mengirimkan seperti itu. Oke, nah di malam hari ini Bapak Ibu kita cukupkan. Saya ataupun Mas Bia memohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kendala teknis Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto dulu, Mas? Enggak. Boleh Bapak Ibu silahkan untuk Baik. on kameranya. Silahkan Bapak Ibu untuk on kamera. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Oke, saya hitung Bapak Ibu. Gaya bebas. Boleh untuk menunjukkan semangat. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas antusias pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Jaga semangatnya. Semoga Makasih, Mas. nanti di pertemuan 8 banyak yang submit Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu.